ada yang salah juga untuk menentukan kalau misalnya 12 hari itu secara umum Bapak Ibu ya kita buat seimbang jumlah harinya di Madinah ataupun di Mekah ataukah bisa juga mungkin bisa lebih singkat di Madinah dan lebih lama di Madinah. Contohnya kalau jika kita ingin lebih singkat di Madinah, kita mengambil program 5 hari 4 malam di Madinah dan 7 hari 6 malam di Mekah. Cuman kan kita harus melihat nih dari sisi eh, harga hotel di Madinah atau Mekah yang mana yang paling mahal. Kalau misalnya kita merasa hotel di Mekah di Madinah paling mahal, maka mungkin kita bisa ngambil singkat, bisa 4 atau 3 malam saja kita di Madinah. Selebihnya itu kita ambil di kota Mekah karena sekarang itu sudah mulai terbalik. Yang dulunya mungkin hotel-hotel di Madinah itu masih bisa kita dapatkan di bawah angka 500-an rial Bapak Ibu ya. Di bawah angka 500 rial. Cuman sekarang itu paling murah itu 500 rial. Nah, itu ya kalau di Mekah ya masih bisa lah mungkin di daerah-daerah Misfala ataukah mungkin di daerah-daerah Ajiat ada juga sih tapi mungkin yang jaraknya sekitar 500 sampai dengan 700-an meter seperti itu. Kemudian untuk adapun rekomendasi-rekomendasi hotel yang mungkin bisa menjadi referensi Bapak Ibu nih ketika ingin membuat paket. Insya Allah hotel-hotel rekomendasi ini itu akan kita masukkan semua di aplikasi seperti mungkin untuk Hotel Madinah ini sebagian kecil saja Bapak Ibu ya karena seperti yang kita ketahui bahwa jamaah-jamaah Indonesia itu sangat senang dengan gerbang 326 hingga dengan 339. Nah, jadi ini kami memberikan sedikit mungkin rekomendasi hotel. Yang pertama itu ada di Kayan Internasional. Kayan Internasional ini itu lebih dekat ke pintu 338. Kemudian ada Arkan Almanar. Ini lebih dekat ke pintu 326. Ini posisi hotelnya ini tepat di depan Hotel Anwar Movenpick Bapak Ibu ya. Kemudian ada Jawa Harat Al Rasid. Nah, ini menjadi favorit sejak era tahun sejak pas selesai COVID Bapak Ibu ya. Ini menjadi favorit walaupun posisi hotelnya ini sebenarnya kurang disenangi bagi jamaah-jamaah wanita karena Jauharat Al Rasid ini berada di pintu 310. Cuman memang dari beberapa travel itu sekarang banyak yang membuat paket-paket dengan menggunakan hotel Jauharat Al Rasid. Kemudian ada pun hotel ODST Al Madinah. ODST Al Madinah ini bisa lebih dekat ke pintu 328. Ini pun menjadi favorit jamaah-jamaah dari Indonesia selain jaraknya dekat, kemudian fasilitas yang diberikan oleh hotelnya juga itu sangat baik. Nah, kemudian Untuk bintang empatnya itu kita bisa ambil di Grand Plaza Al Makam dan Grand Plaza Al Madinah. Grand Plaza Al Makam, The Grand Plaza Al Madinah dan Rua Internasional ini berada satu lokasi Bapak Ibu ya. Cuman sebelah-sebelahan sebenarnya. Grand Plaza Al Makam dan Ma'aminnya ini bersebelahan itu di pintu 338. Kemudian Rua Internasional ini agak ke belakang sedikit. Dia masuk ke ring 2, tapi ini menjadi hotel favorit juga saat ini. Kemudian ada yang paling sering nih mungkin kita lihat flyer-flyer dari beberapa travel itu membuat paket di Ansar Golden Tulip. Dulu dulu namanya ini Hotel Andalus Bapak Ibu ya. Jadi Ansar Golden Tulip ini menjadi favorit para jamaah-jamaah Indonesia saat ini. Kemudian untuk di Mekah mungkin Bapak Ibu lebih mengenal ya dengan ada tiga wilayah untuk perhotelan-perhotelan yang ada di Kota Mekah. Yang pertama mungkin kita lebih kenal di daerah Ajiat Sud. Daerah Ajiat Sud ini itu berada di depan Istana Raja. Itu mungkin sampai menuju ke daerah Asisia Bapak Ibu ya. Kemudian ada namanya Ajiat Musofi. Dan yang paling kalau kita mencari hotel-hotel bintang 3 atau bintang 4 yang paling murah itu kita bisa dapat di daerah Miswala. Cuman memang kenapa jamaah-jamaah Indonesia sangat kurang senang dengan Miswala karena memang buka tutupnya ini yang terkadang wah saya nggak mau di Miswala deh karena buka tutup pada saat masuk jam sholat seperti itu.
Nah, jadi ini ada di sini ada Elaf Plaza, Orinsis. Orinsis ini sama Olayan Najat, kemudian Askal Makom ini adalah hotel-hotel bintang 4. Sebenarnya Askal Makom ini adalah hotel bintang 3 terdekat dan termahal Bapak Ibu ya, dan termahal. Nah, jadi ketika misalnya kita mau membuat paket-paket menarik, itu bisa kita gunakan juga karena jaraknya juga cukup dekat, itu kurang lebih sekitar 200 meteran ke pelataran. Nah, kemudian untuk di sini juga ada Hotel Le Meridian ya. Ini hotel bintang 5 yang ada di daerah Hajiat Sud. Ini pas depan Istana Raja Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk di daerah-daerah apa? Di daerah Ajat Musofi itu kita mengenal ada namanya Maisan Al Makom, kemudian ada juga namanya Maisan Al Masayer, terus Mader Al Aiman. Nah, itu ada di daerah Ajat Musafia. Seperti yang terlihat mungkin pada gambar, ini daerah apa? Hotel-hotel yang ada di pelataran dan hotel-hotel yang ada di daerah Ajat Sud. Nah, ini menjadi favorit juga nih Pak Ibu ya. Ketika kita apa membuat paket ini bisa memakai hotel Snoot Ajiat. Snoot Ajiat, kemudian ada Mira Ajiat, sama Anwar Diafa dan Sawait Al Khair. Ini saat ini itu menjadi favorit para jamaah dan ini menjadi rekomendasi kami juga ketika Bapak Ibu ingin membuat paket untuk mengambil posisi hotel di daerah-daerah Ajiat. Kemudian adapun kemudian kita lanjut di posisi apa untuk jasa handling dan mutawif Bapak Ibu ya. Insya Allah untuk handling kami itu apa semua yang jamaah yang mitra yang mengambil handling di Umaro itu insya Allah full service semua Bapak Ibu ya. Karena kami mengutamakan pelayanan, mengutamakan kenyamanan para jamaah sehingga order ketika jamaah merasa terlayani Bapak Ibu. Dan ketika kita bertemu di bandara itulah awal penilaian pertama dari para jamaah. Jadi insya Allah kami fokus kepada handling full service dan insya Allah akan terus mengupgrade nih dari handling-handling yang akan kami berikan. Adapun mungkin bagi mitra-mitra yang apa melaksanakan pemberangkatan itu lebih dari 30 PX, insya Allah itu bisa request Bapak Ibu, bisa request baik itu terkait dengan headrest di apa di busnya, kemudian standing bannernya. Insya Allah itu dengan brand Bapak Ibu masing-masing. Nanti Umaro di situ hanya by support saja. Adapun kalau misalnya Bapak Ibu mau apa branding untuk kaca busnya itu nanti bisa disampaikan juga kepada kami. Cuman memang akan ada biaya-biaya tambahan ketika kita ingin membranding seperti itu. Tapi ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik nih buat travelnya Bapak Ibu nanti ke depannya. Karena orang-orang apa jamaah-jamaah kan mengenal travelnya Bapak Ibu. Mereka apa jamaah bukan mengenal Umaro. Sehingga bilang oh apa itu akan menjadi cerita indah dari apa jamaah sehingga dari mulut ke mulut itu akan memperkenalkan travelnya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini adapun handling domestik ya. Handling domestik ini apa pertemuan pertama lah kita antara travel dengan jamaah sama seperti yang di Saudi tadi. Jadi penilaian jamaah itu ya kalau misalnya di handlingnya kita bagus, maka saya yakin jamaah juga akan merasa senang Bapak Ibu dan akan menceritakan hotel itu hotel, jarak hotel, kemudian mungkin pesawat itu akan menjadi penilaian yang eh, mungkin yang keberapa Bapak ya, kesekian kalinya Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu akan menilai langsung dari apa istilahnya pandangan pertama lah dengan para apa orang travelnya seperti itu. Insya Allah kami pun akan apa menghadirkan tim-tim yang profesional terkait dengan handling bandara ini. Kemudian mutawif. Mutawif di sini kami sudah ada beberapa mutawif yang memang sudah memiliki pengalaman, kemudian memiliki sertifikat. Insya Allah tidak akan mengecewakan Bapak Ibu sebagai mitra ketika menggunakan jasa dari mutawif kami. Mungkin saya bisa sebut salah satunya adalah ada Ustadz Hilmi namanya. Jadi Ustadz Hilmi ini semenjak pertama kali digunakan oleh mitra-mitra Umaro itu paling sering di request. Nah, adapun juga Ustadz Rizky karena memang pembawaannya mereka terus cara
melayani jamaah pada saat di Saudi itu sangat luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin demikian Bapak Ibu ya, secara singkat terkait dengan materi dasar untuk operasional. Mungkin kita lebih banyak nanti ke tanya jawab Bapak Ibu ya. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah kami siap untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paparannya untuk Pak Rusman. Baik, Bapak Ibu, setelah mendengarkan paparan dari Pak Rusman, baik, sudah ada yang ingin bertanya, silahkan Pak Alvin dibuka kameranya, eh, mic-nya, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nia telah diberi kesempatan. Ini saya mau tanya, untuk yang di sini kan saya lihat di aplikasinya itu ada ketika buat paket baru itu ada sertakan tour leader. Itu apakah tour leadernya itu dari Umaroh atau dari kita yang membuat paket gitu? Iya, baik Ibu, salam kenal Ibu. Insya Allah saya langsung jawab Ibu ya. Terkait dengan tour leader yang ada di aplikasi, ini sebenarnya adalah apa? Yang jadi tour leadernya itu adalah mitra sendiri Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah kami sih sangat berterima kasih ketika mitra membuat tour leader, kemudian yang di yang dijadikan tour leader adalah tim-tim Umaro. Seperti itu. Jadi ketika Mbak Ibu membuat paket di aplikasi, kemudian memilih tour leader, yang menjadi tour leader itu sendiri adalah Ibu dan timnya, seperti itu. Jadi bukan dari tim Umaroh, seperti itu Bapak Ibu. Baik, Baik, terima terima kasih kasih Pak Ustadz. Rusman. Jelas ya Ibu Alfi untuk pemaparan dari Pak Rusman. Baik, Jelas, Kak. selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Alfi. Selanjutnya ada Pak Heri Kresna. Persilakan Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih Ibu Ustazah. Untuk Ustadz Usman terkait dengan bisa tiket, ada tips tertentu enggak? Misalnya begini, saat kita pesen tiket mau yang gift mau yang fit, itu supaya tidak sampai ketipu gitu. Apalagi misalnya ternyata uh, ternyata ketika sudah dibayar tidak terbit misalnya, atau PNR-nya tidak keluar misalnya. Nah itu ada tips-tips tertentu enggak? Itu untuk yang tiket. Sedangkan untuk yang pesawat, untuk yang hotel, uh, ada juga tips-tips tertentu, misalnya sudah di booking, uang muka juga sudah dikasih, tapi ternyata pada saatnya itu ternyata digeser. Jadi kita tidak dapat, padahal sudah pesan di awal, sudah booking di awal. Begitu Ustaz Usman matur suwun. Iya, baik Pak, terkait dengan tiket. Memang untuk saat ini, beberapa tahun ke belakang ini Pak ya, untuk penipuan-penipuan dari mengatasnamakan mereka adalah broker tiket itu memang sangat marak. Jadi ketika misalnya nih, ini kan kita sering buka media sosial. Biasanya di media mereka itu akan berjualan di media sosial. Jadi yang kami sarankan adalah jangan langsung mempercayai apa yang diposting di media sosial untuk tiket-tiket murah. Tanpa sebelum kita mencari tahu langsung nih dari website dari maskapai tersebut. Beberapa pernah ada mitra kita juga itu tertipu oleh iklan-iklan di media sosial terkait dengan tiket yang murah. Jadi ada baiknya Bapak dan Ibu itu tidak langsung mempercayai apa yang ada di media sosial ketika ada yang menawarkan tiket. Apalagi kalau orang-orang tersebut itu kita tidak kenal.
Sebaiknya itu kita langsung ke travel agent ataupun bisa langsung ke Umaro seperti itu Bapak Ibu. Atau bisa juga nih ketika Bapak Ibu bisa beli langsung lewat Traveloka. Untuk yang murah-murah mungkin kita bisa dapatkan di Skyscanner itu, tapi itu tiket FIT. Akan tetapi kita harus cek dulu ketika kita membeli tiket pesawat di Skyscanner, kita harus lihat kita akan diarahkan ke aplikasi mana nih. Karena kan terkadang ketika kita buat paket, wah ini termurah nih 12 juta nih untuk tiket Saudi Airlines. Ternyata kita akan diarahkan ke aplikasi yang mungkin tidak terlalu kita kenal. Ya syukur-syukur kita diarahkan ke namanya mungkin tiket.com atau trip.com. Nah, itu kan artinya sudah sangat familiar di telinga kita. Jadi walaupun misalnya secara online itu tetap harus hati-hati. Mungkin yang lebih kita bisa percaya itu di Traveloka, itu insya Allah bisa lebih terjamin lah terkait dengan untuk tiketnya. Kemudian untuk hotel itu juga kita harus lihat dulu nih, apakah memang masuk dalam peak season atau high season terkait untuk bookingan hotel juga. Karena kan terkadang orang Arab itu seperti ini Bapak Ibu ya. Orang Arab itu ketika misalnya kita booking hotel, apalagi ke mungkin kita ke broker, itu misalnya kita booking di tanggal 8. Ketika kita tiba di Saudi, itu kita digeser. Kita digeser dengan alasan yang tidak jelas juga. Ini biasa ya, bukan sering terjadi Bapak Ibu ya, biasa terjadi uh, karena ya mereka lebih mengutamakan mungkin jamaah-jamaah yang berada dari Afrika dan Eropa, karena kan harga belinya mereka itu sangat tinggi seperti itu. Sementara kita kan di Indonesia itu kita mencari harga hotel ya semurah-murahnya seperti itu. Jadi untuk hotel itu mungkin bisa kita ambillah di vendor-vendor resmi juga. Mungkin kalau lewat aplikasi booking.com itu bisa juga, akan tetapi itu tidak menjamin 100% akan kita dapatkan room yang sesuai dengan pilihan kita, karena ini pernah terjadi di beberapa jamaah-jamaah Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu melakukan booking hotel di salah satu aplikasi lah yang mungkin terbesar di aplikasi hotel yang cukup punya nama lah di Indonesia. Itu sampai di sana itu tidak diakui oleh manajemen hotelnya. Ini yang ini yang juga yang harus kita berhati-hati seperti itu. Jadi kenapa apalagi pemerintah sekarang itu sudah mengizinkan ya terkait dengan umroh mandiri. Jadi walaupun misalnya mengizinkan umroh mandiri, tetap akan ada aturan-aturan yang diberlakukan juga. Nyamannya memang itu kita lewat travel sih sebenarnya, karena akan aman terkait dengan bookingan tiket kita, bookingan hotel kita. Dari sinilah Umaro terlahir. Umaro terlahir untuk membantu Bapak Ibu sebagai travel owner. Untuk insya Allah kami akan menyediakan semua apapun keinginan Bapak Ibu. Seperti itu. Siap, Kak, matur suwun. Baik. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Rusman atas jawaban dan paparannya. Baik, sudah terjawab ya Bapak Heri tadi untuk pertanyaannya. Ya, Ibu, matur suwun. Ya, baik. Assalamualaikum, mau izin bertanya Mbak Nia. Ibu. Jadi tadi kan pembahasan mengenai tiket itu ketika kita membeli tiket dari aplikasi tiket yang sudah tersedia gitu ya. Kalau mau sebut brand itu akan ada berarti Traveloka atau Skyscanner atau tiket.com atau apapun itu gitu. Nah, tapi yang saya pertanyakan adalah ketika kita di Umaro dan kita memesan tiketnya melalui apps-nya Umaro, insya Allah kan sebenarnya itu merupakan strategi untuk mengamankan kita tidak dapat hotel, misalnya yang tadi kekhawatiran, ataupun tiketnya tidak terregister ternyata tidak terregister, begitu bukan ya? Tolong dikoreksi kalau saya salah. Terima kasih. Ya, baik Bu, mungkin terkait dengan tiket itu
kita walaupun misalnya nih kita ngambil di Traveloka, artinya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kalau bisa sih kita membeli tiket-tiket di aplikasi-aplikasi yang kita kenal, yang kita apa artinya sudah sangat familiar lah di telinga kita. Karena kan sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi tiket yang mungkin kita masih kurang mengenal. Jadi untuk keamanannya sendiri itu kita tidak bisa menjamin 100%. Nah, kalaupun misalnya dari Bapak Ibu mitra-mitra Umaro ingin membeli tiket dari Umaro, nah insya Allah kan kami itu bekerja sama dengan beberapa vendor maskapai, bahkan kami bisa langsung ke maskapainya itu sendiri. Cuman ketika kita langsung ke maskapai itu langsung, itu kita itu minimal pembelian harus 10 packs. Seperti itu karena saat ini kita sudah pegang apa website dari Indigo, terus kita juga bisa langsung ke Garuda, begitupun dengan Saudi. Insya Allah kita bisa langsung juga ke mereka sehingga tiket-tiket itu bisa jauh lebih murah dari mungkin yang ada di apa yang dipublish oleh beberapa vendor-vendor tiket. Nah, tapi memang akan ada momen-momen seperti mungkin low season, high season, peak season. Nah, inilah momen-momen di mana perubahan harga tiket itu kita tidak bisa apa menghambatnya juga. Kita mungkin di awal kita ingin oh harganya 12 juta nih. Nah, kita coba booking, ternyata pada saat kita booking telat sepersekian detik saja itu akan berubah harganya. Nah, seperti itulah yang terjadi mungkin juga di aplikasi-aplikasi Bapak Ibu ya. Ketika kita misalnya buka di Traveloka, terus kemudian kita tidak membeli langsung, nah, maka itu harganya akan berubah. Kekurangannya ketika kita di aplikasi adalah itu kita sudah harus menyiapkan semua berkas-berkas termasuk paspor dan kemudian itu langsung pembayarannya secara cash lunas langsung. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita lewat Umaro, itu kan kita masih bisa proses DP dan kita sudah bisa mendapatkan PNR-nya. Seperti itu, Bu. Baik. Oke. Gimana, Bu? Masih apa ada yang kurang atau gimana? Udah. Tanya Mbak Nia. Ya, Pak. Ada Assalamualaikum. yang ya, Nah, ada yang bertanya di ya, ya, Pak. kan Ali Rahman ini. Ini silakan, Pak. Ya. Eh, Mbak Nia sama Mbak. Jadi gini, maksud saya gini, kalau bisa sedikit dibatasi atau ditetapkan begitu untuk pesan tiket sama hotel yang sangat variasi tadi begitu ya. Karena saya melihatnya ujungnya kalau umpamanya booking tiket terus atau booking hotel tapi akhirnya itu menjadi masalah. Nah, itu yang keserempet juga Umaro. Jadi maksud saya itu memang dibuka peluang itu tapi sedikit dibatasi supaya ada apa ya, ada konsultasi dengan Umaro gitu. Gitu, ngerti? Makasih. Baik, Pak. Jadi artinya gini, Pak. Kita sebenarnya membebaskan ke mitra, walaupun misalnya hanya mengambil paket LA nih dari Umaro. Mitra-mitra kita ternyata lebih update nih mendapatkan informasi-informasi terkait tiket-tiket yang apa promo-promo tiket yang murah. Itu tidak menjadi masalah, Pak. Tapi memang harus mengkonfirmasi ke kami ketika akan membuat paket LA-nya karena pada saat kita melakukan proses booking hotel itu kan kita harus mencocokkan nih kita masuk ke periode berapa nih. Nah, jangan sampai apa khususnya kayak misalnya nih kayak di bulan Desember. Di bulan Desember ini itu terbagi menjadi 3 season Bapak Ibu ya, 3 season. Nah, yang pertama itu mungkin di awal Desember itu kita bisa apa masih low season. Masih low season periodenya sampai tanggal 15 Desember. Kemudian masuk di apa periode middle season. Di periode middle season itu antara tanggal 15 sampai dengan tanggal 20-an. Nah, di atas tanggal 20 sampai tanggal 5 Januari ini menjadi apa? High season. High season atau apa sudah masuk juga di peak season. Nah, seperti itu. Jadi memang ketika misalnya Bapak pun misalnya untuk apa proses booking hotel untuk konfirmasi hotel
Itu bisa, tapi kami juga bisa diajak konsultasi Bapak Ibu ya terkait dengan benar nggak hotel yang saya ambil ini aman. Nah, insya Allah kami akan coba sampai tanyakan juga ke mungkin kenalan-kenalan kami terkait dengan yang ada di Saudi, dan mereka itu insya Allah bisa langsung cek langsung ke sana terkait bookingan hotel dari Bapak Ibu. Jika misalnya memang Bapak Ibu itu mengapa mungkin beli hotel lah lewat aplikasi seperti itu. Nah, tapi insya Allah dari Umaro semua itu sudah aman semua. Kita betul-betul menjaga amanah yang Bapak Ibu berikan. Jadi kita itu bekerja sama dengan beberapa vendor-vendor hotel. Bahkan ada dua langsung dari manajemen hotelnya. Sehingga harga-harga kita untuk hotel itu bisa lebih murah. Nah, tergantung nih dari Bapak Ibu ketika membuat paket. Itu paketnya itu dibuat di bulan-bulan berapa. Kalau paketnya dibuat di high season, peak season itu otomatis pasti sudah akan mahal. Nah, kemudian masuk lagi berapa nih jumlah jamaah yang kita masukkan ke aplikasi. Semakin sedikit jumlah, semakin besar jumlah jamaah, maka harga paket kita itu akan semakin murah. Seperti itulah travel-travel yang mungkin Bapak Ibu sering lihat nih di media sosial. Ada yang jual 23 juta, bahkan ada yang di bawah 20 jutaan. Cuman kita harus melihat dari sisi aman nggak, fasilitasnya seperti apa nih. Terkadang kan mereka itu membuat harga-harga khususnya di bawah 20 juta itu menyembunyikan hotelnya di mana. Sebenarnya bisa saja kita membuat paket-paket di bawah 20 juta dengan catatan ya kita mengambil hotel yang mungkin kita di apa pakai shuttle bus bisa, ataukah mungkin bisa nih di daerah Ajat atau Misfala hotel-hotel murahnya. Tapi itu nanjak seperti itu. Jadi terkait dengan kembali lagi terkait dengan konfirmasi hotel, insya Allah nanti walaupun misalnya Bapak atau Ibu mengambil hotel dari aplikasi, itu insya Allah bisa berkomunikasi juga dengan kami akan membantu terkait dengan validasi hotel-hotelnya yang ada di Saudi. Tapi dengan catatan Bapak Ibu memperlihatkan nih, oh ini hotel yang saya ambil, nomor reservasinya sekian, supaya kami juga minta tolong nih ke tim-tim yang ada di Saudi, coba minta tolong dicekkan benar nggak nomor reservasi ini atas nama eh, Bapak atau Ibu, seperti itu Pak. Pak Ali terjawab ya untuk jawaban pertanyaannya. Baik, Pak Rusman, ada yang nanya di chat, saya bacakan ya Pak Rusman. Ya, Baik, di sini dari Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Untuk pertanyaan pertama, untuk jasa manasik beda online dan offline. Kalau offline, apakah tim Umaroh kah yang akan datang untuk membimbing? Itu pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, untuk pembelian perlengkapan, apakah bisa tidak dipilih di aplikasi? Yang ketiga, mutawif bolehkah jika dari luar? Itu tiga pertanyaannya Pak Rusman. iya, baik, saya akan jawab. Yang pertama terkait manasik ya Mbaknya. Ya, Ya. betul Pak. Jadi terkait manasik di situ kan ada dua, manasik online dan offline. Ketika mitra mengambil manasik offline, jika kami bisa menjangkau atau mungkin kita masih dalam satu wilayah, atau setidaknya dari tim-tim Umaro khususnya yang di Bogor nih, misalnya ternyata ada yang manasik di Bandung. Ah, Insya Allah jika mitra menghendaki kami untuk hadir di Bandung langsung, itu kami akan datang, kami akan membantu Bapak Ibu. Begitupun untuk online itu sendiri, insya Allah dari tim Umaro langsung Bapak Ibu ya. Ya, jadi untuk manasik offline itu insya Allah kami siap siap datang ketika kami bisa menjangkau daerahnya masing-masing. Kemudian tadi apa yang kedua Mbaknya? Yang kedua sebentar Pak. Tadi tentang perlengkapan, apakah tidak bisa dipilih? Ya, terkait dengan perlengkapan, sebenarnya kan Bapak Ibu bisa memilih aksesoris.
bisa memilih aksesoris karena kenapa kita menghadirkan aksesoris di dalam aplikasi? Karena kan ketika kita pemberangkatan itu yang terlihat pada saat di bandara itu sebenarnya harus dengan embel-embel travel PPI Bapak Ibu ya. Walaupun sebenarnya pada dasarnya itu sebenarnya insya Allah bisa lah walaupun misalnya pakai brandnya Bapak Ibu. Minimal itu bisa koper-kopernya itu menggunakan covernya Umaro, kemudian ID card-nya itu menggunakan ID card Umaro. Jadi aksesoris ini wajib diambil, minimal aksesoris Bapak Ibu ya. Wajib diambil sebagai keamanan travelnya Bapak Ibu juga. Nah, nanti ketika tiba di Saudi, misalnya mau mengganti tali ID card-nya menjadi tali ID card-nya Bapak Ibu itu tidak jadi masalah. Yang jelas pada saat kita berangkat saja, ya karena kan kita harus mengikuti regulasi dari pemerintah juga. Kemudian yang ketiga, Tentang mutawif, apa boleh dari luar, Pak Rusman? oh ya, terkait dengan mutawif itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Mau misalnya nih Bapak Ibu punya kenalan mutawif atau mungkin ada keluarga atau kerabat, itu nanti dikonfirmasi saja ke kami bahwa Bapak Ibu mau mengambil mutawifnya dari luar. Karena kan di aplikasi Insya Allah ini sementara proses pengembangan juga terkait mutawif ini itu bisa tidak dipilih. Jadi itu bebas bisa dari mutawif Bapak Ibu sendiri seperti itu. Baik, Pak Adi terjawab sudah pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada lagi bertanya, apakah boleh saya pasang nama komunitas saya dan transfer ke PT dari mitra Pak Raffi Bogor, seperti itu Pak Rusman. Kenapa, Mania? Bisa diulang? Apa boleh saya pasang nama komunitas saya dan transfernya ke PT mitra Pak Raffi? Iya, jadi terkait dengan penggunaan nama PT untuk brand masing-masing itu bisa menggunakan PT-nya, tapi untuk rekening penampungan itu tetap melalui Umaro karena ini berdasarkan dengan regulasi dari pemerintah. Begitupun dari Siskopatu nantinya. Pada saat kita membuat Siskopatu, kita harus mengisi rekening penampungan karena nanti pada saat verifikasi PPIU itu kita akan dicek benar nggak Umar memberangkatkan kemudian Umar yang menampung dananya. Jadi untuk amannya Bapak Ibu, untuk amannya itu tetap melalui rekening Umaro untuk pembayarannya semua. Seperti itu. Ya mungkin di sini saya sedikit tambahkan ya terkait terkait tiket FIT. Jadi untuk pemberian tiket FIT di aplikasi itu sifatnya FIT pro atau perorangan, berarti artinya bukan tiket grup. Jadi FIT itu akan ada kita minimal biasanya itu dalam satu aplikasi ada yang minimal 9, ada yang minimal 8 packs per akun. Seperti itu. Jadi tiket FIT ini tidak bisa menjadi patokan kita juga ketika misalnya nih kita mau berangkat satu grup. Satu grupnya kecuali kalau misalnya kita berangkatnya cuma bertiga, berempat, itu insya Allah bisa dengan catatan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita sudah harus siap ready dana dan ready tiketnya. Untuk pemesanannya sendiri itu bisa kita lakukan di Traveloka, di tiket.com atau di trip.com seperti itu. Ya mungkin dilanjut Mbak Nia, siapa tahu ada ini. Ada balasan dari Pak Raffi nih Pak Rusman. Di sini beliau berbicara kalau sekarang umroh sudah mandiri, semestinya apakah diperbolehkan seperti itu? Ya terkait dengan umroh mandiri, ya sebenarnya walaupun dari pemerintah sudah melegalkan terkait umroh mandiri ini, akan tetapi itu mereka akan ada aturan-aturannya sendiri, aturan-aturan yang berlaku Bapak Ibu ya, yang mana dari aturan-aturan tersebut itu yang tidak bisa kita langgar, terutama pada saat terkait dengan kita menampung dana jamaah. Jadi orang-orang yang menampung dana jamaah yang tidak memiliki izin PPIU itu akan terkena
pasal dari dari saya lupa ininya, nanti mungkin siapa tahu ada yang bisa bantu terkait dengan pasal-pasal dari rekening penampungan tersebut. Jadi itu tidak diperbolehkan, sehingga travel haji dan umroh ini masih tetap berperan aktif juga dalam proses pemberangkatan jamaah. Walaupun mandiri itu tetap ada, ya kita jangan khawatir Bapak Ibu ya. Kita tetap bisa menjalankan travel kita sendiri. Baik, Assalamualaikum, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Mbak Nia. Terima kasih, Ya, silakan. Mas Rusman. Ya, izin saya menambahkan nih berkaitan dengan hot topic umroh mandiri. Jadi, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Andi dari Umaroh juga. Untuk umroh mandiri itu pengertiannya adalah umroh yang dilakukan secara mandiri. Artinya secara mandiri itu adalah Bapak Ibu berangkat, melakukan pemesanan tiket sendiri, hotelnya sendiri, ya. Terus untuk visanya juga mungkin melalui agen-agen visa. Apa sih komponen utama untuk umroh mandiri? Tiket pesawat, hotel, ya. Begitu dua komponen ini sudah ada semuanya dan sudah terkonfirmasi, sudah terbayar, maka itu yang akan dibutuhkan untuk proses submit ke visa melalui nusuk. Ya. Jadi mohon pemahaman untuk umroh mandiri ini adalah itu dilakukan secara mandiri, tidak menggalang, mengumpulkan, dan menampung dana dari jamaah lainnya. Kalau itu kena pidana nantinya. Nah, di Umaroh ini sendiri kita bisa membantu Bapak Ibu sekalian, ya, dalam melakukan umroh mandiri tersebut. Apalagi Bapak Ibu kan sudah menjadi mitra, ya. Tentunya contoh misalnya Bu Rike, ya. Bu Rika tadi mau melakukan umroh mandiri misalnya gitu. Nah, daripada Ibu Rika melakukan secara spekulasi dengan membuka aplikasi yang sekarang mungkin kalau teman-teman jamaah umroh mandiri itu pakai aplikasi All Accor misalnya gitu. Di All Accor itu Bapak Ibu bisa memilih hotelnya. Semua hotel-hotel di bawah Accor Group itu ada di situ semuanya. Mau pilih ODST yang di Madinah, ada. Mau pilih hotel Pullman, ada. Tapi apakah itu menjadi hal yang aman? Kalau Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa melakukan pembelian online, mungkin itu tidak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau merasa lebih secure, itu bisa melalui aplikasi Umaroh, dan Bapak Ibu juga tahu kantornya Umaroh di mana, orangnya siapa. Kantornya Bapak Ibu bisa kasih Umaroh, hotelnya ini apa semuanya, itu bisa terkonfirmasi langsung oleh timnya Umaroh. Dan sekali lagi, apakah harga di aplikasi Umaroh dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada, baik itu Agoda, baik itu Booking.com, All Accor, Bapak Ibu bisa ngecek sendiri bagaimana harganya yang di aplikasi Umaroh jauh lebih murah dibandingkan dengan harga-harga yang ada di aplikasi tersebut. Bisa Bapak Ibu cek sekalian. Ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjawab Pak Raffi ya yang dari Bogor tadi, bahwa umroh mandiri itu tidak diperkenankan untuk menghimpun jamaah-jamaah dan menampung dana. Itu tetap akan dipidana. Ini yang pemahaman yang mungkin ada yang pemahaman yang kurang pas di masyarakat terkait dengan umroh mandiri. Gitu kira-kira. Ya, semoga ini bisa menjawab Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas jawaban dan paparannya. Baik,
Semoga terjawabkan ya Bapak Raffi dari Bogor untuk dari pertanyaan-pertanyaannya. Baik, Pak Rusman, sini ada masuk lagi pertanyaan. Saya bacakan untuk pertanyaannya ya Pak. Sini, jika mitra di programnya manasik online dan offline, dalam buka kurung di Madinah antara di hotel atau di masjid waktu ambil migot, tutup kurung, bisakah mutawif umaroh yang mimpin? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini sistemnya seperti apa dengan di aplikasi atau wajib infokan dulu untuk dengan umaroh ya. Ini pertanyaan dari Ibu Sarah. Dipersilakan Pak Iya, Rusman. baik, terima kasih. Mungkin saya jawab pertanyaan dari Bu Sarah. Artinya, terkait dengan manasik online dan offline di Madinah ya, artinya ketika kita sudah ada di Saudi Arabia, jadi ketika Bapak Ibu mengambil mutawif di Umroh, insya Allah nanti itu satu hari sebelum keberangkatan menuju ke Mekah itu pasti kita akan melaksanakan prosesi apa pemantapan manasik. Pasti kita akan melaksanakan manasik dan itu mungkin dari travel-travel lain pun akan seperti itu Bapak Ibu ya, karena ini sudah menjadi satu kewajiban apa kita untuk mempermantap nih apa pengetahuan-pengetahuan jamaah sebelum kita memasuki kota Mekah nantinya. Nah, jadi kalau kita di apa biasanya itu kan kalau dulu itu bisa kita di restoran. Nah, sekarang itu kadang-kadang untuk pemantapan manasiknya itu biasanya bergeser di sekitaran apa di pelataran Masjid Nabawi atau bisa juga kita mengambil posisi itu di sekitar Masjid Gomama atau Masjid Abu Bakar seperti itu untuk pemantapan manasiknya. Nah, kemudian untuk sistemnya gimana dengan aplikasi ya itu Bu, ya terkait dengan apa sistem sih sebenarnya ini sudah bukan menjadi sistem tapi ini sudah kewajiban sudah menjadi kewajiban ada sistem ataupun tidak ada sistem ini tetap akan dilaksanakan terkait dengan manasik pada saat nanti di Saudi seperti itu Bu. Nah, terus kemudian untuk mengambil mikot, mikot itu kan tetap akan dipimpin juga oleh mutawif. Nah, terkecuali nanti, misalnya nih, ibu melaksanakan umroh mandiri, kemudian itu misalnya bareng-bareng keluarga lah, bareng keluarga berangkat, kemudian ambil hotel di Umaro. Nah, nanti terkait dengan apa mutawif atau pendampingan itu ibu tinggal memilih nih, mau berapa hari nih didampingi oleh mutawifnya. Apakah pendampingan pada saat manasik, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pada saat pengantaran jamaah dari Madinah menuju ke kota Mekah. Insya Allah, nah apa dari tim mutawif kami akan membantu untuk membimbing seperti itu, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Rusman. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu Tri. Maaf, Bu Sarah. Izin ada yang bertanya lagi Pak Rusman atas nama Bu Tri dari Jakarta. Tadi terlewat, mohon maaf sebelumnya. Saya pernah umroh pakai maskapai Garuda berangkat dari Jakarta dan terjadi pemunduran jadwal 1 hari dari tanggal yang sudah dipesan. Kalau di Umaroh, jika terjadi hal tersebut, apakah pihak Garuda memberikan kompensasi atas pemunduran jadwal tersebut? Silakan Pak Rusman. Ya, terkait dengan kemunduran jadwal. Kemunduran jadwal itu kan sebenarnya dari apa? Dari maskapai. Nah, dari maskapai, misalnya nih apa? Pianar kita sudah keluar di tanggal 10 apa November. Nah, ternyata dari maskapai itu tiba-tiba apa menginformasikan bahwa karena kendala operasional atau masalah teknis sehingga itu dilakukan pengunduran apa keberangkatan. Nah, itu sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari apa dari maskapai itu sendiri karena itu juga bukan keinginan dari Umaro. Kita sih dari Umaro ketika kita sudah luluskan tiketnya, kemudian kita apa kita sudah dapat PNR-nya, itu ya harus tetap berangkat di hari tersebut. Dan kita pun akan komplain ke maskapainya. Ini kenapa dan kompensasi apa nih yang diberikan ke jamaah karena pasti kita akan ada kerugian mulai dari kerugian di hotelnya juga,
Karena kan kita sudah booking nih. Karena kan kita berangkat tanggal 10, kemudian hotelnya pun itu kita booking tanggal 10 untuk kedatangannya. Nah, sehingga kita akan meminta kompensasi dari pihak maskapai ya. Syukur-syukur kalau proses pengunduran dari maskapainya itu jaraknya jauh dari hari keberangkatan. Nah, itu masih bisa kita aturlah terkait dengan hotel-hotel kita nanti di Saudi untuk kita proses amandet. Nah, beda beda kalau misalnya pada hari H keberangkatan ternyata tiba-tiba mundur. Nah, ini akan menjadi tanda tanya. Ini akan menjadi tanda tanya apakah tiketnya itu sudah lunas atau belum. Karena terkadang tiket-tiket ketika sebelum keberangkatan itu kan kita pasti ya tiketnya sudah harus lunas, hotelnya sudah harus lunas sehingga proses visa kita itu bisa menjadi lancar. Nah, cuman memang ada beberapa oknum juga terkait dengan tiket ini itu mereka tuh bisa manipulasi juga tiket-tiketnya. Jadi mereka bisa buat tiket bodong sehingga untuk mencepat proses pembuatan visanya mereka. Cuman ya ketika misalnya kita belum lunas pun ke maskapai, ya maskapai tidak akan menerbangkan kita. Dan ini pernah terjadi di beberapa travel juga seperti itu. Udah. Semoga terjawabkan ya Bu Tri atau Patri dari Jakarta. Terima kasih Pak Rusman atas jawabannya. Izin Pak Muhammad Nurhana, apakah ingin bertanya? Baik, di sini ada pertanyaan dari chat Pak Rusman dari Mahardika Travel. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Pertama, di aplikasi untuk pembuatan paket umroh akan ada HPP dan margin untuk mitra mandiri. Pertanyaan saya, setelah jamaah membayar lunas, margin mitra ini pendistribusi ke mitra H plus berapa setelah pelunasan atau setelah jamaah selesai umroh? Untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, vaksin polio, influenza, apa termasuk vaksin wajib? Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Salam kenal Pak dari Mahardika Travel. Yang pertama saya akan menjawab terkait dengan HPP dan margin ya Bapak. Terkait dengan margin mitra ketika jamaah sudah lunas, itu kita memang punya aturan tersendiri dari Umar yang mana ketika semua sudah terkonfirmasi baik itu hotelnya maupun baik itu tiketnya, kemudian tidak ada betul-betul sudah sesuai dengan perjanjian awal kita sekian 10 packs nih misalnya 10 packs jamaah yang di booking oleh Bapak dan memang tidak ada perubahan. Nah, insya Allah nanti Bapak bisa menghubungi dari tim yang Marok ketika jamaahnya sudah lunas itu mungkin bisa pada tapi harus mengkonfirmasikan dulu karena biasanya kami untuk proses transfer margin kan itu kita langsung transferkan. Tapi ketika misalnya nih dari mitra ternyata ada yang mau cepat, mungkin untuk butuh untuk operasional nanti di travelnya sendiri nanti kan kami akan memberikan surat perjanjian untuk proses transfer ke margin tersebut. Nah, kemudian untuk yang wajib itu adalah vaksin polio dan vaksin meningitis. Nah, cuman terkadang di klinik itu kita akan ditawarkan bundling vaksin meningitis sama influenzanya seperti itu. Nah, cuman memang tidak terlalu diwajibkan khusus untuk influenza itu tidak diwajibkan, tergantung dari masing-masing jamaah. Kalau misalnya mau vaksin influenza, insya Allah bisa. Tapi kalau juga tidak mau nggak apa-apa. Jadi yang diwajibkan itu hanya polio dan meningitis seperti itu.
Izin menambahkan Mas Rusman. Siapa? Ya, baik. Mas Aris Mardika, selamat malam. Saya ingin menambahkan terkait dengan tadi, terkait dengan ujroh dari pihak mitra. Pak Nurhana mungkin boleh di-mute, Pak. Maaf, Pak. Pak Nurhana, izin, Pak. Ya, halo Pak. Ya, boleh di-mute sebentar, Pak, untuk Oh, ini pencet, Pak. Pencet, Dad. ya. Maaf. Jadi Pak Aris berkaitan dengan pembagian ujroh mitra. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat kita di akhir untuk komponen-komponen yang sudah kita akadkan di dalam final invoice, ya, nanti dari pihak mitra itu akan tanda tangan, ya, itu adalah akadnya antara mitra sama umaroh, dan umaroh wajib mendelivery komponen-komponen yang sudah diakadkan di dalam final invoice. Terus tadi pertanyaan dari Mas Aris itu adalah bagaimana dengan pembagian ujrohnya mitra? Apakah akan ditransfer sebelum keberangkatan atau sudah kepulangan jamaah? Kami menerapkan pembagian ujroh mitra itu memang biasanya adalah setelah kepulangan jamaah. Akan tetapi, kalau dari pihak mitra mengajukan pembagian ujrohnya itu sebelum keberangkatan, apakah bisa? Bisa. Nanti dari tim umaroh akan mengirimkan draft surat, ya, di mana isi dari draft surat tersebut adalah adanya pernyataan dari pihaknya mitra bahwa nanti pas pada saat keberangkatan jamaah di Tanah Suci itu tidak ada lagi tambahan-tambahan. Contoh misalnya tiba-tiba di Tanah Suci minta penambahan mau pergi ke Al-Ula, ya, terus kemudian minta penambahan ini dan itu. Nah, itu ada pernyataan bahwa itu tidak akan terjadi di tengah-tengah keberangkatan jamaah, sehingga nanti itu akan menjadikan beban kos di kami umaroh. Gitu kira-kira. Jadi setelah nanti ada surat pernyataan dari pihak mitra tersebut, insya Allah tim umaroh akan mentransfer ujrohnya si mitra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Insya Allah akan menjawab, mudah-mudahan akan menjawab pertanyaan dari Pak Mahardika tadi, Mahardika Travel. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rosidi, Pak Rusman dari Oma Syariah. Pertanyaan pertama, sampai berapa branding bus? Yang kedua, soal geser-menggeser hotel saat ini sudah terkoneksi dengan Nusuk, apa masih terjadi soal geser-menggeser hotel? Seperti itu. Ya, baik Pak. Yang pertama mungkin saya akan jawab harga, mungkin terkait harga ya, harga untuk branding bus. Terkait dengan harga branding bus itu kami coba mengkonfirmasi juga ke tim handling kami atau tim kami yang ada di Saudi, karena mereka yang akan melaksanakan proses cetak mencetaknya seperti itu. Nah, jika ada mitra yang siap memberangkatkan 35 sampai 45 jamaah, insya Allah kami akan bantu untuk proses branding busnya. Nah, jadi brandingannya itu akan dipasang stiker kaca, jadi itu akan terpampang logo-logo dan tagline travel dari Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua soal geser-menggeser hotel, ya Alhamdulillah untuk saat ini dengan adanya proses verifikasi atau proses approve masuk ke Nusuk, itu insya Allah sudah tidak terjadi lagi terkait dengan geser-menggeser hotel ini, dengan catatan kita mengambil hotel di vendor yang resmi Bapak Ibu ya. Kita mengambil hotel di vendor yang resmi karena bisa saja ketika misalnya nih ada oknum-oknum nakal
yang membuat konfirmasi letter hotel yang dummy atau yang bodong. Itu bisa saja terjadi. Visa pun akan tetap keluar. Nah, jadi sekarang itu ya kalau kita mau mengeluarkan visa dengan tiket palsu atau tiket bodong, terus kemudian konfirmasi letter yang bodong juga, itu masih bisa masih bisa terjadi hal-hal seperti itu terkait dengan hotelnya. Jadi memang tidak sebelum 100 ini belum 100% mengubah kekhawatiran kita ya terkait dengan hotel-hotel yang ada di Arab Saudi. Tapi ketika kita lewat dengan vendor-vendor resmi khususnya kayak seperti di Umaro, insya Allah semua akan aman. Seperti itu, Pak. Ya, mudah-mudahan terjawab Pak Rasidi perihal pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa Ini jadi. saya boleh tambahkan lagi sedikit. Boleh, silakan Bapak. Terkait dengan geser-menggeser. Kasus ini terjadi pas pada saat peak season di bulan Januari Februari tahun ini, awal 2025, di mana kita kemarin rame di sosial media itu banyak travel umroh dari Indonesia yang jamaahnya terlantar tidak mendapatkan hotel. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama adalah di bulan Sya'ban, ya, di tahun ini, itu kebetulan dari Gulf country, terutama Iran, itu dibuka ban-nya oleh kerajaan Saudi, sehingga mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah umroh. Dari pihak manajemen hotel lebih menerima jamaah-jamaah dari Iran tersebut, karena apa? Karena mereka berani membeli dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa travel umroh Indonesia itu bisa di-cancel atau dikembalikan dananya oleh pihak manajemen hotel? Karena travel umrohnya itu belum melakukan pelunasan. Mereka masih membayar hanya DP. Jadi mereka hanya membayar DP, mereka mendapatkan confirmation letter, KL, tapi bentuknya masih tentative confirmation, belum definite confirmation. Apa itu definite confirmation? Definite confirmation itu adalah dari pihak travel umroh sudah membayar lunas. Alhamdulillah itu tidak akan terjadi di Umaroh. Karena Umaroh selama ini selalu melakukan pembayaran lunas sebelum kita menerbitkan memproses visa. Setelah musim haji kemarin, Kerajaan Saudi menerapkan adanya integrasi antara pihak manajemen hotel dengan penerbitan visa. Jadi, hotel itu diberikan satu peranan untuk melakukan approval yang mana itu akan dilanjutkan untuk approval penerbitan visa nusuknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, terkait dengan geser-menggeser ini, ya, alhamdulillah di Umaroh saya pastikan tidak akan terjadi. Bisa terjadi kalau contohnya adalah rombongannya Mas Rusman berangkat di tanggal 10, misalnya 10 Januari, hotel yang dipilih misalnya adalah Maisan Al-Maqam, ya. Nah, tiba-tiba dari pihak vendor itu pasti menanyakan ke Umaroh, Pak, Bu, Umaroh, ini hotel untuk tanggal 10 Januari, kita kasih hotel Royal Majestic misalnya gitu. Seperti kayak beberapa waktu lalu kita dikasih seperti itu. Nah, kalau seandainya kita melihat hotelnya lebih bagus, lebih dekat, maka kita akan ambil. Tapi kita akan tanya balik,
Kenapa kita di cancel? Kenapa kita dialihkan ke hotel yang lain? Dari pihak hotel harus dan wajib memberikan alasan. Nah, biasanya alasan mereka itu adalah yang pertama, iya Pak, ini karena dari jamaahnya melakukan extend. Satu grup melakukan extend. Nah, kami biasanya tidak mau tahu. Saya nggak mau. Kalau misalnya mereka ada extend, suruh mereka yang pindah atau ditaruh di tempat hotel yang lain. Tapi tentunya ini adalah hotel dalam satu manajemen Maisan. Ya. Contoh lagi kemarin kita juga ditawarin hotel yang di Madinah. Tadinya adalah Grand Plaza misalnya gitu. Dari pihaknya vendor menginformasikan ke kita beberapa hari sebelum keberangkatan, Pak, Bu, ini untuk hotel tanggal sekian yang tadinya adalah Grand Plaza, kita kasih di Maisan Al Harithiyah. Nah, kita cek. Nah, Maisan Al Harithiyah itu tentunya adalah itu bintang 5 dan itu sangat dekat dengan pelataran. Ya, kita ambil tanpa ada penambahan biaya. Tentunya jamaah akan lebih happy. Dan ini kita akan informasikan kepada grup jamaah bahwa Bapak Ibu untuk nanti di Madinah, Bapak Ibu tidak lagi di Grand Plaza, tapi akan mendapat hotel Maisan Al Harithiyah. Nah, mereka happy itu. Biasanya seperti itu. Saya kira itu semoga menjawab dan bisa mewakili dari apa yang ditanyakan oleh Pak Rosidi tadi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawaban paparannya Pak Andi. Semoga pertanyaan Pak Rosidi terjawab ya Pak ya. Mudah-mudahan. Baik, sepertinya ini pertanyaan terakhir. Pak Rusman, ini ada dari Mitra Kolbu Naim. Umaroh akan berangkat umroh full Ramadan. Kami menanyakan itinerary-nya. Yang pertama, kapan berangkatnya? Ini ke Mekah apa ke Madinah dulu? Berapa hari di Mekah, berapa hari di Madinah? Kemudian kapan manasik online atau offline? Tempat duduk di pesawat jangan sampai terpisah. Kemudian yang terakhir, kamar di hotel juga jangan terpisah. Terima kasih. Ini Mitra Umaroh Kolbu Naim, kami berangkat sekitar 7 orang. Seperti itu Pak Rusman. Baik, terima kasih banyak. Baik, salam kenal Pak Mamin Masturi dari Mitra Kolbu Naim. Untuk pertanyaan pertama, kapan berangkatnya untuk umroh full Ramadan? Insya Allah kita akan berangkat di tanggal 17 Februari Pak ya, di tanggal 16 atau 17 Februari. Nah, itu tiketnya itu sudah terkonfirmasi, Kemudian apakah ke Mekah atau ke Madinah dulu? Insya Allah kita masuk ke Madinah dulu. Nah, di Madinah itu kita hanya 2 hari. Jadi setelah puasa pertama itu kita sudah menuju ke Mekah. Karena full Ramadannya itu untuk hotel-hotel itu kita wajib ambil full Ramadan di Mekahnya seperti itu. Jadi ini kan program berangkat full Ramadan ini program 33 hari. Jadi kita akan lebih banyak proses ibadahnya itu nanti di Mekah. Kurang lebih sekitar 31 hari. Nah, kemudian untuk manasik online dan offline itu insya Allah akan segera akan kami konfirmasi dan informasikan nanti ke seluruh jamaah. Nah, terkait tempat duduk di pesawat ini sebenarnya ya kami sih sebenarnya juga tidak mau untuk memisah-misahkan. Insya Allah kami akan upayakan Mbak ya. Insya Allah akan kami upayakan dengan tim-tim kami yang ada di bandara nanti untuk mengatur posisi duduk dari jamaah-jamaah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa atur dan tim-tim kita juga bisa bergerak cepat untuk mendapatkan seatnya. Apakah mungkin itu kita satu deret ke belakang atau satu deret ke samping seperti itu. Terkait untuk kamar hotel ini sebenarnya tidak bisa kita ini juga ya. Artinya kami tidak bisa menjanjikan. Ini tergantung dari berapa room nih dalam satu lantai yang kita dapatkan. Kalaupun misalnya Bapak satu keluarga, insya Allah kami tetap akan mengatur
bagaimana apa dari di room listnya untuk selalu berdampingan kamarnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan 35, taruhlah misalnya 35 jamaah, 35 jamaah itu kecil kemungkinan untuk satu lantai semua. Ya paling ada di lantai atasnya juga atau di lantai di bawahnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan hanya apa 7 atau 8 orang atau artinya 2 kamar, insya Allah kita akan upayakan supaya kamarnya bisa berdampingan. Nah, nanti kan kita akan mengatur terkait dengan apa room list itu nanti ada di kamar nomor berapa. Nah, nanti kami pun akan berkoordinasi juga nih dengan tim-tim yang ada di Madinah nanti. Jadi sebelum Bapak atau Ibu tiba di hotel, tim kami itu sudah melakukan pengecekan hotel, terus kemudian kunci-kunci kamar dan nomor kamarnya itu sudah di-share ke apa grup link nantinya. Sehingga kami lebih dimudahkan lagi untuk proses untuk mengatur kamarnya Bapak Ibu. Insya Allah pada saat pembuatan room list itu kita selalu upayakan yang sekeluarga itu atau yang mungkin satu rombongan itu akan selalu berdekatan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Rusman. Ada tambahan pertanyaan terkait paket full Ramadan tadi. Di sini paling lambat kelengkapan data dan pelunasan kapan? Seperti itu pertanyaannya. Iya, baik terkait untuk kelengkapan data, pelunasan itu kita sudah Pak ada aturan tersendiri dari Umaro yang mana 45 hari sebelum keberangkatan itu sebenarnya sudah harus pelunasan karena kita mengejar beberapa proses. Apalagi dengan proses pengurusan visa saat ini itu tergolong sangat ribet. Kenapa saya bilang sampaikan sangat ribet? Karena terkadang ketika kita konfirmasi ke vendor itu kan vendor itu biasanya agak lambat nih merespon. Ya mungkin terkait dengan perbedaan waktu kita dengan tim yang ada vendor-vendor hotel yang ada di Saudi. Nah, jadi itu biasanya yang menjadi pengamat. Jadi kita mempercepat nih untuk pelunasannya supaya kita cepat juga memproses visanya sehingga H-14 sebelum keberangkatan itu semua sudah clear. Jadi kita tidak berkejar-kejaran nih bertumpuk-tumpukan berkas kita masuk bersamaan dengan travel-travel lain. Khususnya juga untuk di Ramadan ini saya rasa akan sangat crowded juga nantinya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Rusman atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya untuk izin error. Apakah suara saya masih ada? Ini ada pertanyaan juga dari Patrik. Ya, silakan Pak untuk jawab pertanyaan sebelumnya. Bertanya lagi putrinya. Ya, terkait dengan pemunduran jadwal, apakah Umaro pernah mengalami hal tersebut? Kami di Umaro itu pernah juga mengalami hal tersebut, tapi itu bukan 1 hari sebelum keberangkatan, Pak ya. Itu bukan 1 hari sebelum keberangkatan, melainkan pada saat akan kami booking tiketnya, kemudian kita sudah deposit, tiba-tiba dari maskapai melakukan proses update ulang untuk keberangkatannya. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi maskapai karena mereka langsung menginfokan bahwa seat atau keberangkatan di tanggal sekian itu sudah bergeser keberangkatannya menjadi tanggal saya lupa juga tanggal berapa waktu itu. Yang jelas kita pada saat itu bukan 1 hari sebelum keberangkatan, melainkan pada saat kita booking tiket, kemudian setelah kita deposit ternyata ada perubahan jadwal. Nah, dan ini pun kita sampaikan juga ke mitra. Kita sampaikan juga ke mitra, Pak, Bu, ini ternyata dari pihak maskapai melakukan pengunduran jadwal nih. Nah, itu kita langsung konfirmasi. Apakah kita mau ngambilnya maju ataukah mundur? Nah, itu sehingga artinya kita mitra lebih baik tahu di awal daripada nanti pada saat akan keberangkatan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Andi juga? Ya, silakan ada via Bapak jika ada tambahan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah masih ada yang mau bertanya?
Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin ini saya akan menambahkan berkaitan dengan yang ditanya sama Bu Tri atau Pak Tri nih. Yes, betul. Kita ada pengalaman, Bu. Itu yang pertama. Kita ada pengalaman terkait dengan reschedule dari Garuda. Biasanya Garuda melakukan perubahan atau reschedule itu karena itu terjadi di musim peak season. Kalau di peak season itu biasanya vendor terbesar atau agen terbesarnya si Garuda, kita bicaranya adalah DAF ya, Dream Aviation itu, mereka melakukan charter pesawat. Penambahan pesawat di luar dari jadwal reguler mereka. Nah, ini yang sering terjadi di Garuda karena ya jadwalnya tuh tidak pasti. Mereka charter pesawat. Itu biasanya ada di peak season. Dan kita pernah ada pengalaman itu, ada mitra kita yang dari Sulawesi, ya, mereka booking untuk 40 lebih, setahu saya itu 40 lebih jamaah, ya, dan itu keluar surat dari Garuda untuk reschedule tersebut, ya. Dan ya betul kita melakukan komunikasi ke mitra tidak 1 hari sebelum. Dan tugasnya mitra di sini, karena sebagai pihak yang menyampaikan ke pihak jamaah, selalu memberikan edukasi dan harus berkomunikasi ke mereka. Tidak yang ujuk-ujuk H-1 keberangkatan karena takut dia tidak berkomunikasi ke jamaah. Ini yang salah. Ya. Jadi kami selalu menyampaikan ke mitra bahwa terbukalah apa adanya kepada jamaah dan memberikan edukasi alasan yang sesuai apa adanya. Dan berkaitan dengan Garuda, Saudi, itu mereka biasanya memberikan kompensasi. Kedekatan kita dengan pihak-pihak vendor ini, ya, ini yang kita melayangkan surat apa-apa saja yang sudah kita keluarkan. Kos-kos apa saja itu, termasuk dengan hotel, ya, dan lain sebagainya, transportasi, itu kita minta kompensasi. Dan insya Allah biasanya itu akan ada jawaban dari pihak si maskapai. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab Ibu ya. Yang jelas dalam hal ini mitra sahabat Umaroh adalah selaku travel owner, selaku adalah pembuat paket ya, yang mesti bisa menyampaikan dan berkomunikasi kepada jamaah. Itu yang utama. Terus Mbak Nia, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin boleh saya memberikan sedikit closing statement ya sebelum nanti ada pembacaan doa. Izin Pak, ada 2 pertanyaan lagi dari chat. Oh, oke. Ya. Mana nih? Oke, pertanyaan pertama dari Mahardika Travel, izin bertanya, jika semisal seluruh kamar terisi namun ada cash, jika ada satu jamaah nyempil satu laki-laki atau cowok, sementara satu kamar sudah terisi semua, jadi terdapat selisih gender. Sekiranya bagaimana solusinya? Terima kasih. Nah, ini Mas Risman yang jago nih. Ya, Silakan Mas Risman. Baik, terkait dengan room list Pak ya. Jadi untuk room list ini, itu sebelum kita finalisasi, itu betul-betul kita akan mengatur sebaik mungkin. Karena khususnya bagi mungkin mitra-mitra yang menjual dengan kamar kuat ya, kamar kuat. Insya Allah kami tetap akan mengatur dan kita akan mengkonfirmasi atau dan mengkomunikasikan kepada mitra nih. Apalagi terutama misalnya nih dengan paket konsorsium, karena kan terkadang ada lebih banyak jamaah wanitanya dibanding dengan jamaah pria, seperti itu ya rata-rata Bapak Ibu ya pada saat pemberangkatan umroh. Jadi insya Allah kami tetap akan mengatur sebaik mungkin dan kami berkomunikasi juga dengan mitra sehingga terkait dengan
selisih gender, insya Allah selalu ada solusinya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Nah, terima mungkin saya langsung jawab juga ya dengan pertanyaan dari Pak Nurhana. Di flyer untuk paket Ramadan di Hotel Makkahnya tidak makan. Apabila kita request dengan makan, apakah bisa? Ya, benar Bapak Ibu ya. Terkait untuk umroh Ramadan ini itu kita mengambil room only. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini untuk Ramadan rata-rata hotel-hotel di Mekah itu mereka jual room only. Jadi mereka akan jual terpisah dengan full makannya. Nah, ketika misalnya nih mitra ingin melakukan request untuk mengambil makan, itu insya Allah kami bisa bantu. Kita akan bantu proseskan dan kita akan sampaikan berapa nih budgetnya terkait dengan request makan ini. Karena kan untuk iftar dan sahur itu biasanya berkisar antara 50 sampai 50 rial per harinya. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Rusman, terima kasih untuk penjelasannya. Mudah-mudahan semua pertanyaan terjawab dan mendapatkan ilmu. Baik, mungkin bisa ada yang ingin ditanyakan lagi dari mitra-mitra sebelum diberikan closing. Oke, waktu sudah menunjukkan waktu jam 9. Mbak Nia, saya juga masih di kantor ini. Oh iya, Pak. Mungkin Baik. bisa diberikan closing, Pak. Boleh. Jadi Bapak, Ibu, mitra sahabat Umaroh sekalian, ya, alhamdulillah malam ini kita bisa berbagi sharing-sharing berkaitan dengan operasional yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, Mas Rusman. Ya, perlu diketahui ya bahwa Mas Rusman ini memang dia sudah lama berkecimpung di dunia ini sebelum di Umaroh juga. Jadi Mas Rusman itu sangat paham sekali berkaitan dengan teknis lapangan yang ada di Saudi. Lokasi-lokasi hotel pun juga Mas Rusman juga sangat paham. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung konsultasi berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Satu hal yang saya mau menyampaikan bahwa di sini Umaroh itu membantu Bapak Ibu sekalian dalam hal operasional, ya, berkaitan dengan komponen-komponen operasional di umroh, ya, tiket, hotel, visa, handling yang terutama, dan lain sebagainya. Untuk yang umroh mandiri, itu ada 3 hal, ya, jadi Bapak Ibu selaku mitra Umaroh ini bisa menerima jamaah-jamaah umroh mandiri dengan Bapak Ibu sekalian bantu dengan membukakan yang namanya aplikasi Umaroh, sehingga mereka pun juga mau memilih hotelnya di mana, mau tiket pesawatnya apa, dan visanya bagaimana, itu bisa dibantu. Karena 3 komponen ini adalah komponen utama untuk umroh mandiri. Ya. Yang jelas untuk umroh mandiri kan tentunya ya mereka tidak perlu handling. Karena mereka merasa bahwa sudah terbiasa dengan traveling. Silakan. Ya. Dan lebih terpercaya karena untuk komponen 3 tersebut, kantornya ada di Bogor. Bisa dilihat juga, bisa ketemu juga sama Mas Rusman, Mas Risman. Ya. Dan itu dengan 3 komponen ini, jamaahnya bisa berangkat secara mandiri. Itu dibantu oleh mitra-mitra. Apakah jamaahnya umroh mandiri bisa langsung ke Umaroh? Tidak bisa. Tetap harus melalui mitra. Ya. Terus kemudian Bapak, Ibu sekalian, mitra sahabat Umaroh yang masih baru di dunia ini bisa juga terbantukan dengan paket-paket umroh yang sudah disiapkan oleh Umaroh. Baik paket tersebut yang sudah dibuat oleh mitra sendiri, ya, sehingga dari pihak Umaroh mencantumkan semuanya itu di konsorsium center yang selama ini sudah di-share oleh tim kami, Umaroh Learning Center. Jadi Bapak Ibu sekalian,
bisa minta lagi untuk link konsorsium center. Di dalam link tersebut Bapak Ibu bisa melihat dari tabel Excel-nya itu ada paket-paket yang sudah dibuat itu apa saja. Sehingga dari situ Bapak Ibu bisa membuat flyer. Dalam satu flyer itu ada banyak jadwal keberangkatan, termasuk sampai dengan Ramadan Syawal. Untuk Ramadan sendiri kita ada 3 paket. Yang pertama adalah awal Ramadan, full Ramadan, dan itikaf. Awal Ramadan sudah ada jamaahnya. Saya nggak tahu, mungkin Mas Rusman yang hafal ya. Yang jelas untuk awal Ramadan sudah ada jamaahnya belasan. Untuk yang full Ramadan saya terkonfirmasi hari ini sudah ada 40 jamaah. Terus kemudian untuk itikaf itu sudah ada ratusan. Ya. Nah, untuk yang sudah terkonfirmasi tiket pesawatnya adalah menggunakan Qatar. Confirm untuk awal, full, dan itikaf. Untuk yang itikaf, kita akan menambahkan dengan Lion, insya Allah. Pesawat direct. Karena Qatar sudah tidak bisa menampung lagi untuk jumlah jamaahnya kita. Ya. Selain Ramadan juga ada paket-paket di bulan Desember, Januari, ya, Februari, sehingga Bapak Ibu sekalian kalau khawatir untuk mendapatkan jamaah yang sesuai dengan kuota, Bapak Ibu bisa membantu mengisi jamaah-jamaah untuk paket-paket yang sudah ada. Ya. Saya sebutkan di sini beberapa paket tersebut itu adalah untuk Desember kita ada beberapa, ya, ada paket tanggal 2 Desember, ada paket tanggal 27 Desember, ya. Terus di Januari juga saya nggak hafal juga. Untuk yang paket awal Ramadan ini menarik juga karena kita tawarkan arba'in. Jadi jamaah bisa melakukan 40 rakaat di Masjid Nabawi, ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian untuk tahu lebih detail terkait dengan konsorsium center ini, silakan menghubungi Mas Risman selaku tim mitra development atau Mas Ilham. Nanti tim operasional, tim yang di belakang layar yang akan mewujudkan ini semuanya berjalan dengan lancar. Saya kira itu mungkin dari saya, Mbak Nia. Ya, nanti untuk paket-paketnya silakan dicek dan dikonfirmasi ke Mas Risman dan Mas Ilham. Kalau malam ini narasumbernya namanya Mas Rusman. Jadi kita ada Rusman dan Risman. Nah, saya kira gitu. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, semoga kita semuanya bisa siar bersama-sama dan mendapatkan berkah, ya, amal jariah dan tentunya rezeki yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Andi dan kepada narasumber Pak Rusman sebagai tim operasional yang menjadi narasumber malam ini atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Dan juga teman-teman mitra yang sangat aktif mengikuti sampai selesai. Semoga ilmu hari ini yang diterapkan dan kegiatan operasional sampai kita ke depannya. Sampai jumpa di sesi edukasi berikutnya. Saya Nia sebagai... Boleh doa penutup dari Mas Rizal? Oh ya, silakan Mas Rizal untuk doa sebelum Baik, terima kasih Mbak Nia selaku host ya. Alhamdulillah pada kegiatan malam hari ini training tentang operation ya, seputar operation di travel umroh. Mudah-mudahan bermanfaat yang menambah ilmu bagi kita semuanya. Baik, sebagai penutup saya akan menutupnya dengan bacaan doa. Ya, saya harapkan pada Bapak Ibu untuk lebih khusyuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'aman, hamdan kafirin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karramika. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك في أولادنا وفي تلاميذنا وبارك في طاعتك وارزقنا يا الله برهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول وتمام كل أصول ومعمول وإلى حضرة رسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk para mitra dan tim Waro. Tim Umaro, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz semuanya. Assalamualaikum.